Baik, selamat datang di pelajaran anti korupsi. Yang pertama, ya, Miss Valen akan menjelaskan apa itu korupsi, kenapa kita harus belajar pendidikan anti korupsi. Baik, yang pertama korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang berarti busuk, rusak, ya, atau mengoyakkan, memutar balik dan mengoyok, ya. Jadi kalau yang kita ketahui, korupsi berarti menyalahgunakan hak yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu yang kita dapat ketahui secara singkat seperti itu. Nah, di sini juga bagaimana pendidikan anti korupsi juga banyak yang kita lihat, ya, yang banyak kita ketahui dilakukan oleh pejabat publik, ya, politikus, ya, politik atau pegawai yang melakukan secara tidak wajar, ya, memperkaya diri, ya, tidak legal, memperkaya diri atau memperkaya mereka, ya, dekat dengan menyalahgunakan yang bukan sebenarnya hak mereka, ya, sedangkan masyarakat atau publik mempercayakan kepada mereka untuk membangun bangsa dan negara ini terhadap mereka seperti itu. Tetapi mereka menyalahgunakan, yaitu menggunakan tindakan korupsi seperti itu, ya. Nah, di Undang-Undang Negara Indonesia juga terdapat dari yang dulunya ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi yang pertama, korupsi adalah perilaku melawan hukum. Ya, yang kedua adalah melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Wah, ini sangat-sangat bagus banget undang-undangan. Apalagi yang terakhir adalah uh, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berarti, ya, dalam hal ini aja kita sudah melihat ketika tindakan korupsi yang kita lakukan, tandanya berarti kita dapat menghancurkan negara kita gitu. Kalau semua orang korupsi, otomatis segi keekonomian orang Indonesia akan menurun, segi kemiskinan kita semakin meningkat seperti itu. Nah, jadi yang kita bisa lihat, nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi yang boleh diberikan untuk anak-anak SMP, kenapa kita harus belajar seperti itu? Yang pertama adalah kita harus belajar secara karakter. Yang pertama adalah sikap jiwa karakter yang jujur. Wah, jujur. Nah, kenapa harus jujur? Ya, wajar. Jujur adalah suatu tindakan yang perlu ditanamkan di siswa-siswi SMP Manuel. Karena ketika kita melakukan kejujuran dengan baik, ya, berarti tidak ada lagi namanya tindakan yang tidak benar dan tindakan yang tidak baik, ya. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini perlu, ya. Ketika kita disiplin, maka semua akan kita lakukan dengan baik, ya. Disiplin masalah belajar, disiplin dalam menggunakan handphone, disiplin dalam datang ke sekolah dan melakukan setiap aktivitas dengan kata disiplin. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, Miss percaya kalian semua mengerti tanggung jawab dan kalian sudah melakukan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, ya. Tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu datang beribadah kepada Tuhan, dan tanggung jawab terhadap orang tua, ya, mungkin menjaga adik atau menjaga rumah dan sebagai lain yang membersihkan rumah, itu merupakan tanggung jawab dan Miss percaya kalian sudah melakukannya secara baik, ya. Yang terakhir, yang keempat adalah kerja keras, ya. Kita harus kerja keras. Kalau kita nggak kerja keras, kita nggak bisa mendapatkan hasil. Contohnya ketika kalian belajar nih, terus kalian mengerjakan soal atau tugas, ketika kalian tidak kerja keras, tidak mencari tahu dan tidak mau bertanya, apakah kalian akan mendapat nilai yang baik? Pasti tidak. Berarti harus kerja keras, bertanya kepada guru atau bertanya kepada orang yang mungkin bisa kalian dapat hasilnya, jawabannya, sehingga kalian dapat mengerjakan soal tersebut, ya. Terus berani, ya, apalagi anak-anak laki berani, ya, bukan berani berantem, ya. Apalagi anak perempuan juga pasti ada jiwa pemberaninya seperti itu, ya. Terkhusus untuk anak laki, ketika anak laki tidak memiliki jiwa pemberani, waduh, berarti tanda tanya dong,
dia perempuan atau laki, ya kan? Nah, jiwa berani harus kita miliki, ya. Kenapa harus kita juga miliki? Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak jujur di depan kita, kita harus katakan dengan berani, iya bapak ibu, bahwa A menyontek, ya, atau kalian jujur, mungkin kalian melakukan kesalahan kecil, atau kalian memecahkan pot bunga, atau kalian memecahkan piring di rumah. Harus berani mengatakan jujur, ya. Berani, ketika kalian berani, tidak akan ada yang marah, dan malahan orang yang melihatnya mungkin akan memberikan pujian kepada kalian, seperti itu. Nah, terus mandiri, ya. Kita semua mengerti, ya, arti kata mandiri. Mandiri bukan berarti ditinggal orang tua sendiri, seperti itu, enggak. Mandiri, ya, belajar, ya, mencuci piring atau membersihkan tempat tidurnya dan sebagainya lainnya, ya. Dan adil, ya. Mungkin di sini ada yang punya adik, ada punya kakak dan abang, ya. Adil dalam arti adalah ketika kita mungkin memiliki barang satu, ya, sedangkan kita punya saudara yang banyak. Nah, kita harus membagi-baginya dengan adil, kayak gitu. Apalagi dalam hal yang lain, adil. Kita melihat sesuatu yang gak baik, ya kita harus adil. Oh, ini tidak baik, seperti itu. Nah, setia kawan, ya, kalau bisa kita lihat adalah sahabat, oke. Setia kawan, mungkin banyak yang kita berteman dengan seseorang tuh, orang tuh ngomongin kita seperti itu, oh dia ngomong kita negatif, seperti itu. Oh, dan itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahwa kita harus setia kawan terhadap teman kita, ya. Tidak boleh kita tidak setia kawan. Kalau teman kita, mungkin kita mendengar dia menjelekkan kita, atau teman kita ada berkata kasar, kita bisa menegurnya, gitu. Itu arti sebuah setia kawan. Nah, tujuan umum pendidikan anti korupsi adalah bagaimana kalian pembentukan secara pengetahuan, pemahaman bentuk korupsi dengan aspek-aspeknya, ya. Dan yang kedua adalah perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, ya. Maksudnya adalah sikap kita terhadap korupsi yang jelaskan, yang tadi, jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri dan sebagainya lainnya, ya. Dan pembentukan keterampilan dalam ditunjukkan untuk melawan korupsi. Kita anak-anak harus melawan korupsi dengan tindakan nilai-nilai yang Miss boleh paparkan tadi, seperti itu. Nah, tujuan dari sini adalah bagaimana pemahaman kita untuk kita agar siswa di kelak kemudian ketika kita menjadi pemimpin bangsa di masa depan, ya. Jadi kita mendidik bagaimana generasi penerus memiliki jiwa yang jujur, ya. Karena jujur itu sangat penting kita miliki, ya. Karena apa? Ketika kalian mungkin nanti ada jadi presiden, atau jadi pimpinan perusahaan, atau menjadi kepercayaan, ketika kalian berpikir melakukan tindakan korupsi, Miss pastikan apa yang kalian lakukan itu akan hancur, karena tidak dilandasi dengan kata kejujuran. Tetapi ketika kalian melakukan sesuatu dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, dengan berani, Miss yakin kalian akan termasuk akan berhasil di dalam setiap pekerjaan kalian, ya. Nah, di sini adalah memiliki pola tanggung jawab, ya, dengan hati yang baik, ucapan maupun tindakan, ya. Tanggung jawab melakukan sesuatu yang boleh dipercayakan oleh kalian, ya. Hati yang baik, ya. Kalian harus memiliki jiwa yang baik, tidak boleh memiliki jiwa yang tidak baik. Kenapa? Ketika kalian memiliki jiwa yang baik, ya, hati yang baik yang boleh kalian dapat, ya, segala sesuatu yang kalian lakukan akan berjalan dengan baik, ya. Dan di sini adalah ucapan maupun tindakan yang baik. Banyak sekali anak-anak berkata-kata dengan yang kasar, ya, berkata-kata dengan tindakan yang tidak selayaknya. Nah, itu tidak boleh dilakukan, karena pembentukan karakter secara anti korupsi, ketika kita mau menjadi masa depan kita baik, ya, kita harus melakukan tindakan ucapan yang baik, seperti itu. Nah,
Nah, di sini adalah akhlak ya, perilaku kita yang nyata dalam kehidupan kita di sekolah. Mungkin ketika sekolah sudah mulai, kalian sudah bisa masuk sekolah, baju kalian rapi ya, memakai dasi ya, memiliki kejujuran ya, tidak melakukan hal yang melanggar peraturan di sekolah seperti itu. Nah, dan di sini adalah bagaimana merupakan tujuan khusus untuk pendidikan anti korupsi dan nilai-nilai yang boleh Miss berikan kepada kalian. Inilah kenapa kita harus belajar anti korupsi, karena dalam anti korupsi adalah kita belajar pembentukan secara karakter ya, memiliki jiwa yang jujur, yang memiliki akhlak, perilaku dan tindakan yang baik seperti itu ya. Jadi Miss akan memberikan kalian tugas ya setelah kalian menonton video yang Miss berikan kepada kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.